Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiaji dengan NPM 19630170 dari kelas 4E reguler bagi belajar mesin atau kuliah UAS PGO1. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan pembuatan proyek dengan menggunakan data array dengan variabel data diri bernilaikan 63, 9, 0, 0, 03, 28, 01, 19, 90. Oke, pada tahapan-tahapannya di sini pada tahapan pertama itu membuatkan metode sequential search dan binary search. Kemudian yang kedua membuat metode selection sort dan bubble sort beserta ascending dan descending. Kemudian yang ketiga mengulangi program 1 dan program 2 dengan data array data diri sendiri menggunakan NPM dan tanggal lahir seperti itu, tanggal lahir sendiri. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan, hanya membacakan saja pada Microsoft Word yang saya tampilkan sekarang ini pada nomor 1 dan nomor 2, menjelaskan dan memberikan tahapan-tahapan pembuatan proyek seperti bagaimana hingga menjadi sebuah program yang bisa dijalankan seperti itu. Oke, kita masuki tahapan yang pertama, itu membuat metode sequential sort dan binary search. Berikutnya sebelum kita memasuki yang namanya tahap per tahap, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu sequential sort dan binary search. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan sequential sort terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan tahapan-tahapan pembuatan sequential sort, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari binary search dan seterusnya seperti itu. Sequential search atau metode pencarian sederhana. Apa sih itu? Sequential search mencari data secara berurutan dari data pertama sampai menemukan data, atau bisa juga sampai data terakhir jika data berada di akhir seperti itu. Oke, bagaimana sih prosesnya? Itu nanti saya akan jelaskan. Sebenarnya ada beberapa algoritma yang ada pada sequential search. Yang pertama itu menginputkan data, atau di sini saya menuliskan X ya. X, sini X. X itu apa? X itu adalah key atau bisa disebut dengan word key, kata kunci ya. Kalau pada sequential search, key itu adalah data yang ingin dicari pada deretan data. Oke, seperti itu. Paham kan? Kemudian kedua, bandingkan data X dengan data I sampai N. Oke, itu maksud I sampai N itu berapakah jumlah indeks array data indeks yang kita masukkan di sana sebagai data deretan tadi. Oke, seperti itu. Selanjutnya, jika ada data sama dengan data X, maka cetak pesan data X ditemukan pada indeks ke I misalnya. Oke, dan berakhir karena data sudah ditemukan, maka program akan berhenti, tidak perlu namanya perulangan. Nah, di sini akan kita gunakan itu metode perulangan looping berupa for seperti itu. Oke. Kemudian pada tahap berikutnya, jika tidak ada data sama dengan X, maka cetak pesan data tidak ditemukan seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya. Jadi seperti ini. Di sini contoh. Jika K adalah 8, oke, K-nya 8, artinya kita akan mencari angka 8 dari deretan angka di sini, deretan data di sini. Oke. Karena pada sequential itu disebutkan secara berurutan dari yang pertama. Nah, maka pada data yang pertama itu terdapat, atau ini disebut sebagai, kalau dalam array itu berada pada indeks 0, kemudian ini indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Oke, seperti itu. Maka karena yang dicari itu K8, maka dia akan melakukan sebuah pengecekan apakah indeks 0 atau yang bernilaikan 1 ini sama dengan data yang kita cari 8. Jawabannya adalah false ya, false. Nanti akan saya jelaskan false dan true itu. Kita juga nanti akan menggunakan tipe data boolean ya, seperti itu. Tidak, oke, maka dilanjutkan. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke
indeks berikutnya, yaitu indeks ke-1 yang berdasarkan 4. Apakah 4 sama dengan 8? Tidak, false. Kemudian dilanjutkan lagi kepada indeks yang berikutnya yang bernilai 8. Apakah 8 sama dengan 8? Jawabannya true, benar. Maka data yang keluar adalah data 8 ditemukan pada indeks kedua. Oke. 1 ini adalah indeks 0, 4 ini adalah indeks 1, dan 8 ini adalah indeks kedua. Seperti itu. Kemudian di sini saya berikan contoh K yang lainnya dengan nilai 6, karena dari indeks 1 di program tidak ada yang sama, false semua. Kemudian di indeks 2 false sampai indeks terakhir false, maka data akan dicetak pesan akan dicetak berupa data 6 tidak ditemukan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebuah tahapan pembuatan sequential search, dan pada codingan nanti akan saya jelaskan bagaimana program itu berjalan. Saya harap dimengerti. Baik, kita memasuki pada tahap yang pertama, tahap project pertama, pembuatan metode sequential search. Oke, yang pertama kita membuatkan sebuah project Java baru pada menu bar. Kita klik gambar yang ada pada Microsoft Word ini, seperti ini. Kemudian kita pilih Java seperti yang ada video. Oh iya, nanti pada video nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi yang mau download Microsoft ini ya. Pilih Java, kemudian Java application, kemudian klik next. Oke, pada gambar telah dijelaskan. Kemudian pada baris ketiga, pada bagian ketiga, berikan nama project search sequential dan hilangkan create centang main class, kemudian klik finish. Oke, di sini ini ketika kita waktu pertama kali membuatkan project dan memberikan nama project, maka centang di sini akan muncul secara otomatis ya, secara default. Nah, terus kita hilangkan saja secara manual, kita hilangkan centangnya, kemudian klik finish, seperti itu. Dan itu setelah pembuatan project, kemudian kita akan membuatkan sebuah package. Oke, dengan mengklik kanan pada package seperti yang ada pada gambar di bawah ya, klik new, kemudian buat package. Oke, beri nama package sequential angka. Oke, klik finish. Oke, untuk feed fotonya nanti, untuk screenshotannya saya rasa tidak perlu ya, karena jika kalian mengaplikasikan secara langsung nanti kalian akan paham juga. Nah, jadi di sini saya cuma memberikan beberapa tahapan berupa ucapan saja tanpa ada gambar ya, cuman beberapa gambar saja. Kemudian klik kanan pada package sebelumnya yang kita buat tadi, pilih new lagi, maka kita akan membuat sebuah Java main class. Nah, dari pada Java main class ini kita akan membuat sebuah program sequential search ya. Oke, tapi terkadang bagi yang pengguna baru NetBeans dan baru-baru berkecimpung pada dunia Java, data di sini ketika kita mengklik new, Java main class itu tidak ada. Jadi kita klik saja order. Oke, pada tahap 8 ini kita pilih order, kemudian pilih Java di sini, order kan di bawah tadi. Setelah klik new, pilih order, pilih Java, kemudian pilih Java main class, kemudian klik next. Oke, beri nama Java tersebut Java main class dengan nama sequential search angka, kemudian klik finish. Oke, seperti itu. Oke, pada gambar berikutnya terdapat codingan. Masuk coding berikut. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Oke, baris per baris pada codingannya. Oke, di sini terdapat package angka, artinya berada pada package angka. Kemudian ada public class atau method ya, method sequential angka, search angka, public start, ini method juga. Nah, di sini ada inisialisasi bernama data diri, bertipe data integer dengan nilai atau data diri data 63. Ini sebenarnya pada tugas itu terdapat 09, karena 09 itu tidak bisa, saya hapus nolnya dan saya masukkan 9 saja karena sama saja nilainya seperti 9. 00, 03, 28, 01, 19, 90. Oke,
Oke, nah di sini kan saya tadi sebutkan adanya false dan true, karena nanti akan adanya namanya perbandingan. Oke, perbandingan dengan bertipe datakan boolean. Kemudian ada data. Nah, data ini sebagai key, word key ya, kata kunci yang nanti akan kita cari. Nah, kemudian pada for terdapat nah tadi kan ada yang saya sebutkan berupa perulangan looping, yaitu for. Terserah kalian mau pakai for, while, atau for wheel, terserah ya. Kalau kalian merasa lebih mudah memakai selain dari yang saya berikan ini, selain dari yang saya jelaskan ini, terserah, tidak apa-apa. Nah, di sini terdapat i bernilaikan 0, indeks 0 tadi berapa? 1. Dan i itu tidak lebih dengan jumlah data diri leg, artinya sejumlah data diri. Nah, data array dari sejumlah data diri itu kan berjumlahkan 8 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi i itu tidak lebih dari 8, artinya dia nomor 1 0, maksudnya data array 0 sampai data array 7, seperti itu. Tidak lebih dari 8. Kemudian terjadilah di sini namanya if, artinya perbandingan. Jika data sama, artinya kata kunci sama dengan data diri i, nah maka sistem, artinya pada baris pertama i itu kan sama dengan 0. Ini tunggu ya, saya perlu tuliskan mungkin, sorry. Nah, di sini i itu sama dengan 0. Oke. Dan 0 itu angka pertamanya adalah 63. Nah, sedangkan di sini k-nya itu 03. Jika k 03 sama dengan data diri i tadi apa? 0. Di sini belum ada proses ya. Oke. Maka sama dengan 3 sama dengan 63, jawabannya false. Oke, jika false maka akan lanjut ke bawah sini. Oke, seperti itu. Tapi jika true, sistem outprint data maka akan diciptakan sebuah pesan data ditemukan pada indeks ke i. Oke, seperti itu. Dan ketemu true. Oke, jika benar maka akan berakhir seperti itu. Oke. Dan itu akan terjadi namanya itu proses pengulangan terus-menerus hingga terjadi ke semua ya. I tadi kan memang 0, tapi karena adanya tanda ini plus, maka dia akan menambahkan dari 63 ke 9 ke 0 lagi. Apakah sama dengan 63? Apakah sama dengan 9? Apakah sama dengan 00? Apakah sama dengan 03? Jika sama, maka dia akan ketemu true ya. Maka data 3 ditemukan pada indeks ke 1, 2, 3, indeks ketiga. Oke, data 3 ditemukan pada indeks ketiga. Break, maka akan berhenti programnya. Tapi jika false ya, data yang ingin kita cari itu false, maka sistem akan cetak pesan berupa data 3 misalnya nih tidak ditemukan. Oke. Setelah kode yang kita ketikkan tadi kita coba runkan. Oke, maka hasilnya seperti di bawah. Oke, benar kan? Data 3 ditemukan pada data indeks ke-3, seperti itu. Kita cobakan dengan contoh lainnya. Di sini saya tidak perlu jelaskan lagi per baris karena saya sudah jelaskan sebelumnya. Kita cobakan angka 68. Oke, 68 di sini, dan hasilnya pun juga bagaimana dan outputnya di sini 63, data 63 ditemukan pada array indeks ke-0. Oke. Karena dia terdapat pada data array indeks ke-0, maka tidak perlu waktu yang lama ya, tidak perlu maksudnya itu tidak perlu lama prosesnya itu pencariannya. Kemudian kita cobakan lagi bagaimana jika kita masukkan angka selain pada data tersebut. Misalnya kan ini kan ada data 63, 9, 00, 03, 28, 01, 19, 90. Kita masukkan angka selain dari nomor yang tertera di sini. Misalnya nomor 6, angka 6 misalnya. Maka hasilnya seperti ini. Saya berikan k-nya 6, maka pesan akan dicetak atau outputnya akan keluar data 6 tidak ditemukan dalam data array, seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, karena tidak terdapat pada data deretan
ini ya. Maka selesai sudah tahapan pembuatan sequential search seperti itu. Nanti untuk aplikasiannya bagaimana, implementasinya bagaimana, nanti akan saya lanjutkan pada video kedua ya. Video kedua itu untuk pengimplementasiannya bagaimana dan ya begitulah program yang saya jalankan langsung pokoknya ya. Ini di sini saya cuma menjelaskan, hanya cuma membacakan saja ya. Lanjut lagi pada binary search. Baik, di sini kita sudah memasuki yang namanya tuh penjelasan binary search, metode pencarian singkat. Oke, pencarian singkat tadi kan sederhana, sekarang ini singkat, artinya lebih mungkin agak rumit tapi singkat gitu caranya ya. Di sini apa sih itu binary search? Binary search itu mencari data secara berurutan dari data tengah dan harus terurut dari data terkecil hingga ke besar seperti itu. Artinya dia tidak bisa secara acak. Nah, tapi jika sequential search itu bisa melakukan pengurutan data walaupun datanya itu dalam keadaan teracak seperti itu. Tapi kalau binary search itu dia harus diurutkan dulu dari angka 1, 2, 3, 4 ya seperti itu ya. Kemudian pada binary search terdapat algoritma sama ya, menginputkan data X, oke. Tapi di sini ada juga yang namanya tuh data tengah. Oke, data tengah itu karena pada binary search itu artinya mencari data secara berurutan dari data tengah dan harus terurut dari data kecil sampai data besar ya kan. Oke, di sini data tengah. Ketika kita sudah menemukan data tengah, oke, kita sudah data tengahnya. Kita lanjutkan lagi tahapnya. Jika data sama dengan maksudnya data di sini K-nya ya, si X ini sama dengan data tengah tadi. Nanti akan saya jelaskan apa itu data tengah ya. Data tengah, maka data ditemukan. Oke, maka data ditemukan. Jika itu ya jika. Tapi jika langkah sebelumnya, kita lanjut pada tahap berikutnya lagi. Jika langkah sebelumnya, langkah yang tadi bersama dengan data tengah gagal atau false, maka akan dilakukan namanya itu pengecekan ulang atau pengecekan kembali. Nah, jika data kurang dari data tengah, maka dilakukan pencarian dari data tengah ke data awal. Begitu pula sebaliknya, dari data tengah ke data akhir. Itu jika data tengah bukan keyword itu lebih besar dari data tengah, maka dilakukan sebuah proses atau sebuah pengecekan dari data tengah ke data besar. Jika data X atau keywordnya itu lebih kecil dari data tengah, maka dari data tengah ke data awal. Seperti itu ya, semoga mengerti. Jika terdapat, maka data ditemukan seperti itu. Dan jika data tidak ditemukan setelah melakukan langkah-langkah dari yang sebelum-sebelumnya, maka data akan dicetak pesan, yaitu data tidak ditemukan seperti itu. Di sini saya akan jelaskan lagi bagaimana sih prosesnya. Nah, jadi begini. Kalau dari sequential search itu berurutan dari 1, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks ya, sampai seterusnya. Tapi pada binary search ini dia mencari angka tengah terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari angka tengah? Oke, data tengah. Data tengah itu adalah jumlah data dibagi 2. Nah, karena jumlah data di sini 5. Oke, pada contoh di sini ya. Kita berikan contoh 3 di sini untuk K-nya. Kemudian data tengah itu karena di sini 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 jika dibulatkan menjadi 3. Maka pada indeks ketiga, pada baris ketiga pada baris ketiga yaitu terdapat nilai 6. Maka nilai 6 itu menjadi sebuah data tengah seperti itu. Oke. Saya harap paham. Itu ya. Dari angka tengah, tapi karena di sini K-nya 3 dibandingkan lagi apakah 3 lebih besar dari 6, data tengah 6? Oh, ternyata false. Maka dari data tengah itu akan melakukan sebuah pengecekan ke data awal, ke data 1 ini. Oke, jadi dari sini ke sini. Oke. Tapi kalau saya masukkan ke 8 misalnya atau 7 ya. Apakah 7
sama dengan 6, tidak, 7 lebih besar. Maka karena 7 lebih besar, maka proses itu akan berjalan dari 6 data tengah ke data akhir 8 seperti itu ya. Jadi lebih singkat. Kalau nya sekuensial itu dari awal sampai akhir, bayangkan kalau datanya itu 1000 data, jadi lama programnya. Tapi kalau nya untuk si binary search, walaupun yang memang diurutkan, tapi itu setengah ya, prosesnya itu setengah dari sequential search karena dia ambil data tengah, itu harus dibagi. Kalau lebih besar berarti ke akhir, kalau lebih kecil berarti ke awal, seperti itu. Oke, kita akan masuki ke tahapan pembuatan binary search. Oke, di sini kita sudah memasuki tahap kedua, pembuatan project dengan nama metode binary search, membuat binary search. Oke, tahapan pertama itu sama seperti sebelumnya, membuat project baru ya. Ini saya skip saja karena sama saja. Untuk namanya itu, nama projectnya search binary, kemudian pada package-nya diberi nama dengan nama binary angka, kemudian pada Java main class itu diberikan nama binary search angka. Oke, pada codingnya saya akan jelaskan. Oke, caranya hampir sama ya. Di sini terdapat dengan inisialisasi dengan variabel data diri array seperti berdasarkan integer ya, seperti itu dengan ini angkanya. Oke, ini setelah saya urutkan ya, 00, 01, 03, 9, karena memang seperti itu ya, harus diurutkan dulu. Kemudian terdapat K 9, kemudian ada index. Di sini saya memberikan variabel nama index dengan tipe data integer. Oke, sama dengan data diri .leg. Data diri .leg itu apa sih? Sejumlah ya, tadi ya seperti saya sudah jelaskan, itu adalah jumlah data. Oke, jumlah data dari sebuah deretan data. Oke, dibagi 2 berapa? Jadi 8 itu dibagi 2 sama dengan berapa? 4 ya kan, berarti dari sini 1, 2, 3, 4, maka 9 ini menjadi data tengah, seperti itu ya. Kemudian saya di sini saya memberikan tipe data boolean sebagai perbandingan ya, dengan nama ketemu juga. Di sini kenapa saya memasukkan false seperti di sequential search, false juga karena nilai awal itu memang false. Oke, nanti kalau memang sudah ketemu maka dikasihkan nilainya tuh berupa true. Di sini saya masuk. Oke, lanjut kepada program. If data, jika data sama dengan data diri, artinya ini indeks tadi data tengah. Artinya tadi kan kita masuk ke tahap pertama dulu. Jika sama ya udah berhenti. Oke. Tapi di sini sangat jarang sekali gitu ya. Maka sistem akan keluar atau pesan akan dicetak data. Di sini adalah data misalnya ditemukan pada indeks ke data tengah, seperti itu ya. Ketemu dan true, maka dari yang false dirubah jadi true. Else jika, nah itu kan jika data yang sebelumnya tadi gagal ya kan, maka jika data itu lebih kecil. Nah, di sini akan masuk lebih kecil tadi, lebih kecil dari data tengah. Di sini saya data diri indeks ya. Indeks tadi itu data tengah. Artinya tuh data tengahnya indeks, data tengahnya data diri, artinya bahasanya tuh. Ini nih, data tengahnya data diri. Maka akan terjadi sebuah perulangan seperti itu ya. Karena pada hal yang sebelumnya tadi itu kan ada terdapat ini kan 9. Dia akan mengulangkan ke angka 3. Jika keyword yang kita masukkan itu, yang ingin kita carikan itu adalah 00, kalau tidak diulang berarti akan terus gagal. Makanya itu fungsi dari for, maka dia akan mengulang ke angka 03 dulu. Oh salah, dia akan mengulang lagi ke angka 01, baru ke angka 00. Jika benar, oh ya itu. Kalau tidak ditemukan maka terjadi false, artinya itu tidak ditemukan data, seperti itu ya. Jika sama, maka pesan akan dicetak data apa yang diinputkan atau key apa yang dimasukkan ditemukan pada array indeks ke i, seperti itu. Nah, i ini kan artinya dikurang, artinya indeks tengah tadi kan maksudnya nilai data tengah tadi sama dengan indeks ya, itu artinya 4 dikurang 1, jadinya ya terus berkurang lah, seperti itu ya, terus berkurang
terus berkurang dan berkurang hingga nilai akhir atau nilai awal seperti itu. Oke, jika benar maka hasilnya true. Dan else jika i lebih besar, nah oke, ini untuk yang lebih besar. Sama ya, lebih besar, maka ya seperti yang terjadi tadi, karena ini ini kan minus, oke, minus, karena di sini dikurang dia kan lebih kecil, tapi di sini karena ini lebih besar, maka di sini saya mengasihkan ini, ingat ya, tanda indeksnya ada minus ada plus, karena ini kecil kemudian pasti jalan mundur. Oke, jika ini plus maka dia akan jalan maju seperti itu, artinya akan menuju ke akhir seperti itu ya. Maka output yang dikeluarkan ini sama seperti tadi ya, data yang dimasukkan, keywordnya apa, ditemukan pada indeks ke apa gitu kan, ke E, indeks berapa, indeks 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, tapi jika tidak ditemukan sama sekali, perbandingannya itu false, maka output yang keluar adalah data tidak ditemukan dengan data array seperti itu. Oke, ini adalah hasil data yang dicetak. Oke, di sini saya memberikan key-nya 19, maka data 19 ditemukan pada array keempat. Oke, apa benar? 0, 1, 2, 3, 4. Oke, 4 benar seperti itu. Oke, saya coba masukkan angka lain. 90 di sini terdapat pada indeks terakhir ya. Di sini memang jumlahnya 8, tapi indeks itu dimulai dari angka 0. Jadi dia terdapat pada indeks ke-7. Nah, seperti itu. Seperti yang saya bilang kan ya, tidak terlebih dari data deretan ya, data utama misalnya seperti itu. Kemudian jika kita berikan contoh lain, angka yang tidak terdapat pada deretan data, pada data diri seperti 33 tidak terdapat pada deretan data, maka hasil yang keluar adalah data 13 tidak ditemukan dalam data array seperti itu. Oke, selesai sudah tahapan pembuatan research. Oke, mungkin pada tahapan pertama ya, pembuatan sequential search dan binary search itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada nomor yang kedua. Bagian kedua itu pembuatan selection search dan bubble search. Oke, seperti itu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti seperti penjelasan sebelumnya. Saya menjelaskan dulu, baru saya jabarkan tahapan-tahapannya. Selection sort, pengurutan data dengan data terkecil ataupun terbesar yang belum terurut dan ditukarkan pada tempat yang tepat pada data. Oke. Jadi dia itu menseleksi ya. Seleksi itu artinya kalau kita mencari yang terkecil, ya kita tuh kan pilih nih dari 1, 2, 3, 4, 5, walaupun satunya itu berada di akhir. Oh, ini angka 2 nih belum terkecil, masih ada 1, kita cari terus sampai 1 ketemu, baru kita ambil 1. Nah, dari angka 1 tadi kita tukarkan. Nah, tukarkan dari indeks pertama tadi misalnya 2. Ya udah kita tukarkan 2 jadi akhir, kemudian 1 jadi yang 1 tadi indeks terakhir kita ubahkan jadi 4. Kita letakkan pada indeks awal, dan indeks awal tadi kita letakkan pada indeks terakhir seperti itu. Jadi sistem cabut ya. Diseleksi, kalau datanya itu diseleksi itu tinggal dipilih ya, sistem pilihan gitu. Oke, sini ada contoh. Nih misalnya kan ada 14, 20, 18. Di sini ada angka terkecilnya 14. Ya udah, angka 14 benar. Kemudian apa sih angka terkecil selanjutnya setelah 14? Ada 18 nih, 18. Oke, 18. Kemudian angka sebelum 14 ini 20. Oh salah. Ya udah ditukarkan 18 ini ditukarkan ke sini. 18 kemudian jadi 20 seperti itu ya. Dan seterusnya, jika 20 ini angka terkecil memang benar. Oke, benar ya. Kemudian di sini ada 30, benar lagi. Ada 40, ada seterusnya ada 42, dicari lagi ada 36. 36 ini kecil dari 42, tukarkan lagi seperti itu. Jadi sistem seleksi ya. Oke, nanti akan ada bedanya nanti juga pada bubble sort cara pengurutannya. Oke, pokoknya setiap metode itu ada perbedaannya. Di sini ada juga beberapa algoritma. Di sini dia membutuhkan temp atau temporary, tempat penyimpanan sementara ya. Nanti jadi di sini kan tadi 18,
tidak mungkin langsung dipindahkan apa namanya ya, ditimbun. 20 itu ditimbun, tidak. Tapi kita simpan dulu di temp pada pada ini inisialisasi temp. Kemudian 20 ini pindah ke 18 yang sudah tidak ada tadi, yang sudah kita simpan kepada temp. Nanti karena baris 20 tadi, indeks ke 1 tadi itu kosong, sudah dipindahkan 20-nya, maka dari temp mengeluarkan 18 lalu meletakkannya pada di sini seperti itu ya. Jadi sistemnya itu simpan, taruh, pandak seperti itu. Kemudian menggunakan metode perulangan looping, for will ya. Will bisa, for will bisa. Pokoknya tergantung bagaimana kalian nyamannya memakai ya. Kemudian perulangan terjadi berkali-kali, tergantung ya. Di sini kenapa saya terjadi perulangan berkali-kali? Perulangan yang pertama itu terjadi pada sini nih. Oke, seperti itu. Perulangan yang pertama ini terjadi dari 14, 18, 20, 30, pokoknya dari indeks awal sampai indeks akhir. Jika belum benar, maka indeks awal akan diulang lagi. Indeks awal ke indeks akhir, dan J-nya itu seperti ini. Dari 14, apakah lebih besar dari angka yang lainnya? Misalnya ini, ada misalnya 14 di sini misalnya. Ini 14. Di sini 42 misalnya. 42, oke. Apakah ada yang lebih kecil dari 42? 18, oke, lebih kecil. 20, oke, lebih kecil. 30, oke. 14, oke. Nah, sampai akhir 16, 36 diseleksi dari yang ke-6 ini, dari yang kelima ini ya, dibandingkan manakah yang lebih kecil. Nah, diseleksi itu 14 itu karena 14 lebih kecil, maka 14 dimasukkan dalam temp dan 42 itu dipindahkan ke 14 ini. Nah, dari yang temp tadi dikeluarkan lagi terus ditaruh ke 42 sini di baris 42 sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, saya harap mengerti. Itu akan terjadi terus seperti itu sampai jumlah dari data array. Data array indeksnya itu ada 8, maka akan terjadi perulangan 8 kali. Kalau 7 kali seperti itu ya. Kemudian bisa ascending dan descending, artinya bisa dari angka yang terkecil ke besar, dari angka yang besar ke kecil seperti itu. Kemudian proses pengurutan selection sort, prosesnya seperti ini. Oke. Pada putaran pertama mencari data terkecil atau data terbesar, kemudian diletakkan pada indeks ke 0, indeks ke 1. Misalnya nih indeks pertama ini. Oke, ini indeks pertama 42 tadi kan, pokoknya seperti yang saya jelaskan tadi. 42 dicari keseluruhan dulu, diseleksi mana yang lebih besar. 14, oke, 14 baru ditukarkan seperti itu. Kemudian pada putaran yang kedua lagi, ya benar-benar putaran kedua tadi ini kepada indeks 1, cek lagi, tapi dia tidak perlu melakukan putaran dari sini, dia hanya perlu melakukan seleksi dari sini ke sini saja. 20, 30, 14, 36 seperti itu ya. Dari sini apakah 18 lebih kecil dari angka yang diseleksi ini? Oh tidak, ternyata ada 14 misalnya. 14 dipindahkan 14 ke situ lagi. Terus 20, apakah 20 lebih kecil? Oh ada 14 lagi misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Sampai seterusnya seperti itu prosesnya. Oke. Mungkin itu dulu prosesnya. Sudah selesai. Saya harap mengerti ya. Itu seperti gambaran saja. Oke, lanjut kita tahapan pembuatan project selection sort. Oke, pada tahapan project ketiga yaitu membuat metode selection sort. Oke, agak lama ya pembuatan selection sort. Kemudian ini sama seperti tadi ya, membuat, kemudian memberi nama metode selection sort. Setelah project dibuat, kemudian kita akan membuatkan package seperti biasa ya. Nah, di sini membedakan, kita akan membuatkan ascending dan descending. Itu nanti akan saya beritahukan apa perbedaannya. Oke, masuk coding berikut seperti gambar di bawah. Coba main kelas pertama. Yang pertama tadi apa namanya? Ascending. Oke, ini dia. Nanti pada bubble itu saya jelaskan saja. Nanti untuk codingnya insya Allah sama saja ya. Maksudnya saya cuma memberikan ini codingnya udah gitu. Karena untuk penjelasannya kalian insya Allah paham aja sudah ya. Nah, di sini di sini terdapat inisialisasi data diri seperti yang tadi ya, sama ya, karena memang itu tugasnya. Kemudian di sini saya memberikan sebuah cetak pesan berupa apa ya, yang isinya data dari kecil ke besar, artinya ini ascending ya. Kemudian ada metode ascending dengan memanggil data diri.
Nah, apa sih isinya ascending? Nah, sini kan saya sudah memanggilkan metode dengan berdasarkan integer ascending seperti itu. Oke, dan dia memiliki nilai selection sort seperti itu. Nah, terjadi perulangan tadi yang sebenarnya saya bilang kan terjadi perulangan tergantung berapa jumlahnya. Ada perulangan i. Oke, perulangan i artinya dari baris yang tadi tuh, yang kotak tadi tuh terulang terus seperti itu ya. Kemudian ada i lagi seperti itu ya. Nah, ini pokoknya seperti yang saya jelaskan tadi, ini berhubungan sekali. Kalau kalian paham dari penjelasan tersebut, insya Allah codingnya kalian itu paham. For itu untuk perulangan, kemudian if itu untuk perbandingan. Oke. Jika, nah inti dari program itu di sini. Jika selection sort, apa sih itu selection sort? Selection sort itu adalah jumlah panjangnya dari i. Oke. Dikurang 1. Artinya kalau jumlahnya memang datanya itu ada 8 kan, kurang 1, udah jadi 7. Seperti itu, terus dikurang sampai hasilnya jadi 0. Diulang lagi sampai datanya itu terurut. Mau itu ascending ataupun descending seperti itu ya. Pokoknya dijelaskan terus. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya temp, pertukaran ya seperti itu. Udah ada for lagi, perbandingan lagi ya seperti itu ya. Pokoknya yang saya jelaskan tadi itu termasuk di sini ya, outputnya seperti itu ya. Kemudian ada sistem out println. Nah, artinya di sini println itu artinya menambahkan baris baru. Coba kalian hapus ln-nya. Ln itu artinya len. Print itu hanya cetak garis baru artinya. Kalau kalian hapus ln-nya, maka dia akan mencetak tanpa ada garis baru. Seperti itu, baris baru ya. Return selection sort. Artinya dia akan kembali pada variabel yang bertipe integer seperti ini ya, yang dipanggil oleh metode seperti itu. Nah, maka tidak perlu lagi kita masukkan sort atau data cetak, tinggal kita masukkan metodenya ascending yang diisikan data diri ya, maka outputnya akan keluar seperti ini. Nah, data diri kecil ke besar 0, 1, 2, 3, 1, 3, 9 seperti itu. Oke. Kemudian pada descending sama, yang membedakan itu kita ubah saja bagian sini nih, yang di garis merah itu jadi lebih besar. Oke, diubah menjadi lebih besar. Oke, lebih dari. Ini kan mana ya? Ini kan kecil kan. Nah, ini kan kecil. Di sini nih. Ini inti dari program itu di sini, di perbandingan. Kalau memang lebih kecil, ya udah. Kalau memang lebih besar, ya udah seperti itu. Apa yang keluar tergantung apa yang diprogramkan gitu ya. Udah setelah diketikkan ya, ini dari yang besar kecil seperti itu. Pokoknya ya tergantung dari penjelasan. Kalau kalian paham dari inti apa maksud dari metode tersebut, insya Allah kalian bisa membuat seperti itu. Tergantung ya. Kalau kalian merasa nyaman dari perulangan for atau will, atau kalian ini kan saya merasa ini panjang nih codingnya nih, coding untuk jika saya menggunakan perulangan for, jadi ya bisa saja menggunakan will atau for will seperti itu. Dan selesai tahap membuat selection sort, ascending dan descending. Selanjutnya bubble sort. Oke, di sini terdapat bubble sort ya. Saya akan menjelaskan apa sih itu bubble sort. Bubble sort itu adalah pengurutan data dengan cara menukarkan data di sebelahnya atau di sampingnya sampai tidak ada lagi perubahan seperti itu. Gimana sih caranya? Nah, ini dari 14 ke 20 seperti itu. Terus dari 20 ke 18. Terus lagi dari 18 ke 30. Seperti itu ya. Seperti itu terus berulang 14 ke 20, 20 ke 18. Nah, itu untuk yang kedua. Kalau yang untuk yang pertama tadi dari 14 akan diulang terus sampai ke 36. Oke. Kalau yang bubble sort tadi itu dari 14, 20, 18, 30 ke 42 seperti itu ya. Perulangan. Pokoknya seperti bubble sort, artinya memantul-mantul. Kemudian ada temporary, tempat penyimpanan sama seperti tadi ya. Nanti akan disimpan dulu, diletakkan yang tadi kosong tadi diletakkan, mana yang salah tadi, kemudian yang benar tadi diturunkan ditempatkan pada tempat yang diketikkan tadi seperti itu ya. Gunakan metode perulangan ya. Habis itu perulangan terjadi 2 kali ya, bisa ascending ya. Nah, prosesnya itu sama. Dari temp disimpan. Oke, ini bubble ya, sistem bubble. Jadi jika benar, ini 14 nih. Apakah 14 lebih kecil dari 20? Ya benar, tidak ada perubahan.
terus 20. Apakah 20 lebih kecil dari 18? Ini kalau kita mencari ascending. Kalau descending beda lagi. Apakah 14 lebih besar dari 20? Ya, salah. Maka 20 dipindahkan ke 14. 14 pindah ke sini ke 20 seperti itu. Seperti itu ya, dan terus ya. Dia akan terus mengulang berjalan seperti itu. Tidak bisa sini. Oh, ini halus ke sini. Tidak bisa dari 18 ke 20 tidak bisa. Dia akan terus berjalan maju seperti itu. Jika sudah habis, maka dia akan mengulang lagi. Dari 14 terus lagi dan seterusnya seperti itu ya. Artinya dia akan memutar seperti itu. Oke, itu ya programnya. Sama saja. Kemudian akan saya jelaskan tahapan-tahapannya juga. Oke, ini tahapannya sama yang membuat project dulu dengan nama project atau metode binary search, kemudian dengan package. Setelah itu kita buat project, membuat package binary array yang membuat Java main class, 2 Java main class ya. Untuk yang pertama itu ascending binary search, binary search, bubble search, kemudian descending bubble search seperti itu ya. Ini nah seperti itu, masukkan coding berikut seperti gambar di bawah. Nah oke, seperti ini codingnya. Sudah 43, hampir 1 jam ya. Tapi mungkin kalau diedit nanti ya, insya Allah gak terlalu lama juga. Oke, package selanjutnya bubble search. Nah di sini terdapat tab. Yang membedakan tadi itu untuk selection dan bubble search, soal paham aja kan membedakannya apa. Nah untuk codingnya itu lebih, nah ini, oke, lebih singkat ya, lebih singkat. Oke, pada sistem out kita teruskan terlebih dahulu letak kecil dari ke besar. Oke, ini sama. Di sini dia menyediakan tem terlebih dahulu. Tem menyimpankan tem, artinya dia akan disimpan ke tem seperti itu. Tem, kemudian ditukarkan lagi di sini 2 perulangan, artinya kan tadi sama. Dari baris pertama itu bisa jika belum terurut sama sekali, maka dia akan mengulang lagi ke perulangan kedua seperti itu. Dan ada lagi perulangannya di dalamnya itu dari baris pertama ke indeks 0 ke indeks 1 lagi ke indeks 2 indeks 2 ke indeks 3 ke indeks 4 seperti itu ya. Jadi ini 2 perulangan. Nah intinya dari sini ini prosesnya itu ya. Jika data diri J nya itu ya tadi yang kedua tadi dari indeks 0 ke indeks 1, nah itu J. Tapi kalau nya dari dari indeks 0 ke indeks akhir, misalnya nih indeksnya itu sampai indeks 8 atau indeks 7 ya, itu namanya itu perulangan I ya. Kalau perulangan J itu yang di dalamnya lagi gitu ya. Itu jika data dari J lebih besar dari data dari J1, J plus 1 itu apa? J plus 1 itu sama dengan indeks 2, tapi sini saya menuliskannya J ya, karena indeks 2 ditambah 1. Nah maka jika lebih besar maka ditukarkan, tapi jika tidak false maka diteruskan saja. Artinya kembali ke baris berikutnya. Jika benar-benar saja ini tidak ada terjadi apa-apa, benar ya udah, tapi kalau salah ditukarkan seperti itu ya. Kemudian outputnya data diri I, artinya I tadi kan dari ini tadi. Oke, sistem print line. Oke, dia memberikan space. Setelah coding tersebut diketikkan, maka hasilnya seperti gambar di bawah. Data diri dari yang kecil ke besar. Oke, seperti itu sama ya seperti yang tadi. Cuma ini membedakan tuh codingnya saja dan cara penggunaannya itu bagaimana, proses penggunaannya maksudnya. Prosesnya itu tahapan dari metode dari mana. Kemudian lakukan kopas lagi pada Java diagraman ya, diagraman tadi sudah keluar nih, tinggal diubah lagi. Pokoknya hanya mengubah pada bagian lebih dari atau kurang dari, pada intinya itulah prosesnya itu. Proses perbandingan itu yang dirubah, sama seperti
selection sort itu saja yang dirubah, lebih dari atau kurang lebih kalau ingin mencari ascending dan descending seperti itu. Setelah kode tersebut keluar, maka akan keluar seperti ini tadi. Oke, output metode bubble sort. Oke, data dari besar ke kecil. Oke, 90. Oke, selesai sudah tahapan bubble sort. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan saya tentang cara pembuatan metode sequential sort dan binary sort, kemudian pembuatan metode selection sort dan bubble sort beserta ascending dan descendingnya itu. Kemudian pada video yang berikutnya nanti saya akan jelaskan bersama dengan pengimplementasian hal yang sama yang terjadi pada nomor 1 dan nomor 2, soal 1 dan soal 2. Tapi di sini saya menggunakan NPM saya sendiri. Apa sih NPM saya ini nih? Oke, tanggal lahir dulu ya, NPM dulu baru tanggal lahir. Nah, oke. Nanti data diri. Oke, nah ini nanti isinya. Oke, ini nanti isinya. Untuk data diri saya itu NPM 19 63 01 70. Tanggal lahir saya tanggal 23 bulan 9. Nanti kan saya ubah jadi 9 ya. Tahun 2020 00. Oke, seperti itu nanti saya akan memasukkan untuk nilai dari inisialisasi data diri saya ya. Seperti itu, mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.